Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berangkat seperti biasanya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Saya Uci. Berangkat di belakangnya Usman ya. Alhamdulillah hari ini nihil ya. Berangkat semuanya ya. Sudah sarapan belum dari rumah? Harus ya. Yang namanya sarapan itu wajib agar perut kita terisi, memiliki tenaga, dan namanya manusia juga butuh tenaga ya untuk berpikir, untuk bergerak dan beraktivitasnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS ya. Alhamdulillah ini pertemuan pertama ya materi IPAS. Sebelumnya di kelas 4 kalian sudah belajar tentang rantai makanan. Pada kelas 5 rantai makanan dalam ekosistem diperas lagi menjadi jaring-jaring makanan. Setelah kalian mempelajari di kelas 4, pada kali ini kalian akan mempelajari materi jaring-jaring makanan. Sebelum pembicaranya, Bujina memiliki video menarik yang kalian bisa simak. Kemudian kamu menyimpulkan ya setelah menyimak video. Suaranya ini padahal di sini ribut ini. Ya, tikusnya sedang dikejar-kejar sama siapa ya dia? Sama kucing. Kenapa ya? Mau dimakan? Kenapa? Mau dimakan? Bukan sedang tetap umpat ya, tetapi sedang berburu. Kenapa ini? Kenapa sih kucing memburu tikus? Makanannya, Bu. Makanannya. Kucing adalah binatang karnivora yang memakan binatang hewan lain. Ini sebuah pertarungan yang sangat menarik ya antara pertarungan kucing dan tikus Tom and Jerry kalau di kamu. Ya, pada kenyataannya ya memang seperti itu, bertarung terus sampai Itu nanti tikusnya mati dulu. nanti kita lihat endingnya. Ya, sepertinya kalau misalnya sampai selesai nanti durasinya habis saja untuk menonton ini ya. Pada kesimpulannya dalam video ini bagaimana ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa manusia, bahwa makhluk hidup yang diciptakan manusia bukan hanya manusia saja ya yang membutuhkan makan, tetapi makhluk hidup juga perlu makan, ya, untuk keberlangsungan hidupnya. Kalau manusia makannya apa? Nasi. Makanan pokoknya ya. Manusia itu pemakan segalanya, baik itu tumbuhan juga hewan. Aspal jadi makan. Aspal, Bu. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Ada yang sudah pernah melihat? Bukan, Bu. Burung di dalam sarang, burung dalam sarang burung itu sedang memakan mangsanya. Ada yang makan serangga, ada yang makan ular, gitu ya. Burung ini sedang bertahan hidup untuk keberlangsungan hidupnya, itu memangsa makanan hewan lainnya. Itu adalah contoh rantai makanan, ya. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan. Nanti ada yang makan dan ada yang dimakan. Rantai makanan. Ya, pada pelajaran kelas 4 kamu sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan apa sih itu yang disebut rantai makanan?
menentukan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau produsen ke herbivora, kemudian ke karnivora makan daging DSP. Setiap makhluk dan makanan memiliki peranan masing-masing. Perpindahan energi makanan dari tumbuhan, ya, yang namanya produsen itu biasanya itu dari tumbuhan. Ya, seperti manusia itu makanan pokoknya nasi ya bukan daging. Daging itu hanya pelengkap sebagai pelengkapnya. Hewan pun juga sama, sumbernya itu produsennya itu dari tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan hewan, ya. Tumbuhan itu disebut produsen, ya, yang memproduksi. Kemudian dimakan sama konsumen. Konsumennya itu siapa? Karnivora, hewan, herbivora. Nah, seperti itu. Kemudian si herbivora ini dimakan kembali sama hewan berikutnya yang lebih besar ukurannya. Namanya itu hewan pemakan daging apa ya? Hewan pemakan daging. Disebut apa? Karnivora. Nah, itu terus berlangsung menjadi satu rangkaian sampai kembali menjadi ketumbuhan lagi menjadi jamur. Posisi organisme dalam rantai makanan yang pertama yaitu produsen. Tadi dijelaskan, produsen yaitu tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen. Konsumennya itu siapa? Kalau ini misalnya gambarnya itu gambar apa ya produsen ya? Ada gambar apa ini? Padi dimakan siapa ini? Dimakan tikus. Ya, tikus ada yang makan lagi yang binatangnya ukurannya lebih besar. Ya, dimakan siapa? Dimakan ular. Ular ada lagi. Ya, dimakan hewan yang besar lagi, misalnya burung. Kemudian burung kan posisinya di atas ya. Ya, di atas. Lama-lama kan juga mati juga kan? Ya, tidak tekan. Ya. Burung elang dimakan sama lama-lama nanti menjadi apa? Bangkai. Bangkai tersebut lama-kelamaan membusuk, ya, mengurai menjadi bakteri yang kemudian menyebabkan tanaman. Nah, yang pertama komponen produsen. Produsen makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Biasanya tumbuhan hijau. Nah, produsen ini menggunakan sinar matahari. Produsen juga butuh makan. Ya, makanannya dari mana? Jadi proses Iya. Yang namanya semuanya makhluk hidup di bumi ini sedang berjuang, ya, memperjuangkan hidupnya dari tumbuhan, hewan, manusia. Ya. Bahkan bakteri pun berjuang hidup. Makhluk hidup juga sama tumbuhan. Tumbuhan itu ada makanannya. Makanannya itu melalui akar. Ya, akar-akarnya itu ke bawah mencari makanan. Kemudian untuk konsumen di ekosistem adalah makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Yang namanya konsumen itu berarti kan makan ya, bukan yang produksi. Konsumen di sini ada 3. Konsumen tingkat 1 yaitu pemakan tumbuhan, namanya apa? Herbivora. Kemudian di atasnya lagi ada konsumen tingkat 2, namanya karnivora, pemakan daging. Ya. Jadi yang memakan tingkat 1 itu tingkat 2. Di atasnya lagi. Kemudian di atasnya tingkat 2 ada tingkat 3, binatangnya lebih luas lagi. Itu karnivora juga, pemakan karnivora lainnya. Sebelum Budina jelaskan contoh rantai makanan di hutan, di sawah, Budina punya narasumber yang mungkin membuat kalian semangat ya. Di sini Budina kan panggilkan tetangganya Budina yang berprofesi sebagai petani, ya. Karena kalian rumahnya di kota, jarang sekali melihat sawah ya, jarang melihat sawah ya, kayak ya seperti anaknya Budina ini, anaknya Budina itu jarang melihat ayam, ya, bahkan tidak pernah. Waktu diajak ke rumah Budina itu waktu usia 2 tahun kan sudah bisa ngomong ya, 2 tahun. Dia itu nggak tahu bahwa itu namanya ayam, karena
di rumahnya itu tidak pernah di lingkungan sekitar rumah tidak pernah melihat ayam. Dan di rumah mbaknya baru tahu oh ini ada ayam, ada bebek, ada entok, itu baru tahu. Nah, kalian tuh juga sama ya. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali ke sawah. Ya ada di sini yang belum pernah ke sawah. Ke sungai. Sungainya kalau di kota sudah asal ya, hampir tidak, hampir hanya tanah yang kering ya. Kalau di kota kan itu masih banyak sawah-sawah dan sungai yang jernih. Monggo untuk ya Budina kan mendatangkan namanya Bapak Arif ya. Muridnya namanya Usman, ini bapaknya namanya Bapak Arif ya. Oh, monggo Bapak Arif, bagaimana? Bapak Arif. Sebelum kita bertanya banyak tentang petani itu profesinya sebagai apa, setiap harinya mengapain, perkenalan dulu ya. Ini namanya Bapak siapa ya? Perkenalkan saya Manjono. Saya kerjanya di Sawah Baru. Di Bandung masih ada sawah ya? Ini murid-murid saya pengen tahu Pak, di sawah itu ada apa saja? Nah, soalnya ada yang mainnya aja di rumah itu cuma main HP aja Pak, nggak pernah main ke sawah, nggak pernah ciblon di kali ya Pak, ya? Nggak pernah ya main di kali ya, dia sama sekali bahkan melihat ini orang bermain mandi di kali pun bahkan nggak pernah lihat, jarang sekali. Misalnya cuma lihat di TV atau mungkin kalau pas ke Guci dari Guci mungkin ya, mungkin ada yang bisa lihat. Nah ini mau tanya Pak, anak-anak itu pengen tahu biasanya di sawah itu ada apa saja? Sawah ya ame kodok. Iya, hewannya apa saja? Curut kan. Tahu surut ya? Padahal tahu surut ya? Iya, surut. Tikus. Ya. Bocah-bocah curut tikus. Di sawah itu nanamnya apa? Padi, bawang, dan seterusnya banyak. Jagung. Ya, kalau bawang itu biasanya berbes Pak. Bandung itu kayaknya nggak ada tanaman bawang. Ada bawangnya itu. Ini. Pada sawah, pada ekosistem sawah biasanya itu ada selain terutama tumbuhannya ya pasti ada tumbuhan ya, namanya sawah itu pasti ada yang tanam. Tanamannya itu biasanya padi, jagung, ya rumput juga masih ada. Lah hewannya itu ada katak, terus apa lagi Pak? Katak, ular ada, terus kadang ada burung juga, burung kasih burung Jawa, burung apa namanya? Anu bango, bukan kecap, terus apa lagi tuh ya? Ular, semut, terus kodok, dan banyak pokoknya gitu. Ya, mungkin ada di sini anak-anak yang belum pernah melihat burung bangau, ya. Sekarang Pak jarang sekali terlihat burung bangau yang ada di sawah. Nah itu karena apa? Karena habitatnya itu sudah mulai agak susah ya, dari ekosistemnya tempatnya lingkungannya sudah sangat jarang ya kan. Sekarang kan sawahnya sudah sangat jarang ya. Sekarang tumbuhnya itu rumah ya, sawah itu sudah rumah seperti itu. Biasanya permasalahannya apa Kak? Kalau misalnya mau nandur itu masalahnya apa? Kalau ini panennya harusnya banyak, ini kok sedikit itu biasanya permasalahan apa? Iya, sebelum panen itu padinya dimangani surut. Terus saya lihat surut itu dimakan ular, terus ularnya itu belayu lari dicopot bangun. Oh iya betul. Tapi saling berkejar-kejaran untuk bertahan hidup ya anak-anak ya. Ya tadi apa ya, ularnya dimakan bambu, berarti bambu itu makan ular. Ya betul, bambu itu makan ular ya. Ular cilik loh, ular gede. Kalau di pasar sih. Iya, jadi ada permasalahannya ya dari para petani ya. Harusnya hasil panennya banyak, tetapi ada sekelompok hewan yang menjadi permasalahan yang menyerang tanamannya Bapak petani ini ya, Bapak Arif. Dari apa ya Pak Arif
ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau penasaran, oh ini kenapa ini seperti itu? Monggo, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya. Itu kalau misalkan Pak Tani sedang menanam padi, nah itu apa mesti padinya itu tumbuh, Pak? Itu Pak. Terus cara merawatnya, ya, cara merawatnya bagaimana, Pak? Biar sampai jadi nasi ya, kayak yang saya makan sehari gitu, Pak. Jadi biar panennya itu berlimpah, itu tipsnya bagaimana, Pak? Ya, itu apa namanya, hambanya harus dibasmi dulu, terutama belalang, terus tadi tikus utama curut, dan itu nanti kan termasuk kalau ada ular itu sedikit membantu sebenarnya, cuman nanti itu malah saya wedi kalau ada ular nanti digigit ya. Ya kalau digigit kan kalau salah ular digigit lagi kan ya jadi berat ya. Jadi itu pokoknya ada semacam apa sih itu namanya, mangan karo mamangan. Ya, makan dan dimakan. Saya udah pernah makan di sekolah sih. Jadi Makanya makanya nasi. Makanan sekali. Triliunan ya, Pak. Sudah? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Bu, Pak Sanusi. Ya, Pak Sanusi mau tanya apa? Itu tadi Om Jono. itu kan tikus di saya kan supaya makan makanannya harus habis. Masa tikus doyan itu Pak, apa namanya? Pari Pak. Itu bisa naik doyan pari sih Pak. Tikus itu kan pemakan kata KB, karena ya om menanggap iya, ini omnivora ya, pemakan KB sebenarnya, pemakan KB termasuk uang negara itu dimakan. Iya. Padi, ya. Jadi yang namanya tikus ya, yang namanya tikus itu bukan hanya memakan daging saja ya, Sanusi. Jadi ada pemakan tumbuhan juga, bukannya di sawah itu makan padi, tapi bukan hanya makan ikan yang ada di rumah, tapi juga makan padi. Ini buktinya ada ya, buktinya Pak Taninya itu melihat sendiri. Sepertinya cukup ya? Iya, penjelasan dari Pak Jono ya. Monggo Pak, terima kasih ya untuk kedatangannya hari ini. Semoga informasinya menjadi bermanfaat ya untuk kalian ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, hilangnya saya. Ya. Dari uraian dari penjelasan singkatnya Pak Jono, kalian bisa menyimpulkan ya, ternyata di sawah itu ada peristiwa makan dan dimakan ya, karena Pak ada tumbuhan. Yang namanya tumbuhan makanya ada yang mengonsumsi juga ya. Selain manusia juga ada hewan yang mengonsumsi. Kemudian contoh rantai makanan di hutan. Budinya tidak bisa membawa kalian ke hutan. Kalau Budi tayangkan videonya nanti akan ini panjang ya Pak. Budinya jelaskan sedikit. Di hutan ada pohon, berbagai pohon. Dari berbagai pohon tersebut ada ulat yang memakan daun-daunan. Ulat tersebut dimakan oleh siapa? Sama burung kecil ya. Entah itu burung apa yang makan ular. Ya. Kemudian burung kecil ini dimakan lagi sama hewan yang lebih besar. Elang kan ukurannya lebih besar ya. Iya. Dimakan lagi sama burung elang. Nah, kemudian di padang rumput, di padang rumput savana namanya, di savana biasanya di bukit itu padang yang sangat luas, rumputnya itu sangat banyak sekali. Di situ hanya rumput-rumput saja yang sangat luas, namanya di padang rumput. Ada rumput itu pasti ada belalang ya, pasti ada belalang karena Pak makannya itu rumput. Nah, belalangnya itu dimakan sama kata ada yang makan lagi ular kemudian sama ya air tawar juga seperti itu ya, rakai makan itu ikan kemudian dimakan jaring makanan. Setelah kalian mempelajari tentang rantai makanan, berikutnya yaitu jaring makanan.
adanya satu rangkaian ya dari produsen sampai konsumen dikasih dua bagian itu. Ya. Dari makanan. Di sini rangkaian makanan diperluas lagi menjadi jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jadi kalau misalnya tadi di sawah nggak ada tikus, tikusnya diberantas sama petaninya. Ada konsumen tingkat satu lagi pengganti tikus, ada belalang. Ya misalnya nih tikus diberantas, yang makan tikus tadi siapa ya? Ular bisa makan katak seperti itu. Ya, jadi ada makanan lain selain posisi tersebut. Ya, ini contoh sering makanan. Ya. Sebelumnya Bu Dina akan memberikan kesempatan kepada anak yang maju mempraktekkan contoh jaring makanan. Siapa yang mau maju ke depan? Mempraktekkan? Iya, Ulfa silakan maju ke depan. Yang lainnya sambil menunggu temannya maju, kalian mengerjakan tugas. Kerjakan, beri nama, nomor absen, kalau sudah sambil menyimak temannya yang maju di depan. Sudah dikerjakan? Silakan dilihat dan disimak dengan baik apa yang sudah dikerjakan sama Ulfa di depan. Ya, di situ yang produsennya itu siapa ya? Mana ya rumah ya produsennya? Rumput dimakan oleh siapa? Belalang dimakan siapa? Kodok dimakan siapa? Ular dimakan siapa? Iya, elang mati menjadi pengurai atau jamur. Jamur itu juga berfungsi ya untuk apa? Menyuburkan tanaman, yaitu satu siklus ya, satu siklus. Setelah kalian mengerjakan tugas hari ini, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya rantai makanan maupun jaring-jaringan makanan itu sangat penting ya dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup ya, karena apa? Ada ketergantungan ya, berkaitan berkesinambungan satu sama lain ya. Jadi tidak mungkin yang namanya satu hewan ini menjadi hama saja, tidak mungkin, karena apa? Bermanfaat untuk tumbuh hewan lainnya seperti itu ya. Jadi dalam setiap produsen dan konsumen itu semuanya ada manfaatnya. Tidak ada yang namanya hewan buas itu tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Seperti hewan yang buas itu seperti singa. Singa juga memangsa hewan di bawahnya. Ya, seperti misalnya babi hutan. Babi hutan kan juga bahaya ya. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada harimau. Ya,
babi hutannya pasti populasinya semakin banyak kan. Nah, itu juga membahayakan manusia. Ya, demikian pelajaran yang bisa Budina sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas? Paham, Bu. Paham? Oh iya. Demikian untuk pembelajaran hari ini Budina tutup. Untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa. Monggo untuk ketua kelas, ya ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Ya, Bu. Ya. Silakan. Manusia. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditutup dengan tepuk semangat dulu, ya. Iya, mudah-mudahan ilmu yang hari ini kalian pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Yang kalau sebelumnya tidak tahu apa itu jaring makanan, ekosistem menjadi paham, ya. Yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.